Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, kapal motor KM Fajar Baru 8 malam tadi terbakar saat sedang sandar di Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Papua Barat. Terbakarnya kapal penumpang ini terjadi secara tiba-tiba saat kapal tersebut setelah melakukan pelayaran dari Waisai Raja Ampat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran turun langsung berupaya memadamkan api yang cepat menghanguskan kapal penumpang. Mengingat kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh dek kapal KM Fajar Baru 8. Kapal motor Fajar Baru 8 ini sebelumnya usai melakukan pelayaran dari Waisai Raja Ampat ke Sorong. Tiba sore kemarin setelah penumpang semua telah turun dari kapal, tiba-tiba kapal yang sudah sandar di Pelabuhan Rakyat Kota Sorong ini terbakar. Untungnya dalam peristiwa kebakaran ini tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Upaya memadamkan api yang membakar kapal dilakukan oleh pemadam kebakaran, namun api dengan cepat membakar seluruh kapal. Bobby, salah satu anak buah kapal, mengatakan dirinya saat diberitahui oleh nahkoda kalau ada peristiwa kebakaran, melihat posisi api berasal dari dek 2 belakang kapal. Lebih lanjut, Bobby menjelaskan upaya memadamkan api dilakukan, namun api tak dapat dipadamkan. Saya di kamar. Oh, di kamar? Ya, di kantor. Terus tahu kebakaran langsung gimana? Tahunya kebakaran nanti nakoda kasih tahu sempat ada kebakaran. Jadi saya sempat ambil pemadam tapi kayaknya sudah tidak bisa, apinya sudah besar. Dari mana asal apinya yang tadi lihat? Apinya dari dek 2. Dek 2. Belakang. Ada berapa orang tadi Pak di atas kapal? Kita semua ada hampir 19 orang. ABK ya? Iya, ABK. Pak, kalau boleh tahu dek 2 belakang itu isinya apa Pak? Isinya itu khusus ruangan untuk penumpang. Tadi pas tahu kebakaran langsung gimana Pak? Kita begitu kita kebakaran kita ambil pemadam terus nggak sempat, terus apinya sudah besar, asapnya sudah besar tapi kita sudah nggak bisa masuk. Kurang lebih api 4 jam lamanya yang membakar kapal dapat dipadamkan. Petugas dari Polres Sorong Kota masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya kapal motor Fajar Baru 8. Diperkirakan kerugian akibat peristiwa terbakarnya kapal ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menghimbau dengan bertambahnya usia LPMP Papua Barat yang ke-8 tahun, seluruh jajaran pendidikan di Papua Barat dapat bersinergi sehingga dapat menciptakan generasi Papua yang hebat. Perayaan Hari Ulang Tahun LPMP Papua Barat ke-8 sekaligus peresmian gedung auditorium LPMP dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri, secara virtual, dan juga tamu undangan. Antara lain Asisten 2 Setda Papua Barat, Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, dan juga perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, serta pimpinan sekolah dasar dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA di Kota Manokwari. Secara virtual, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri, mengatakan di usia LPMP Papua Barat ke-8 tahun, diharapkan semua jajaran pendidikan di Papua Barat dapat bersinergi untuk membangun pendidikan di Papua Barat dengan menciptakan generasi Papua Barat yang hebat. Selamat HUT ke-8 LPMP Papua Barat, dan terima kasih kepada LPMP dan seluruh jajaran pendidikan Papua Barat Papua yang sudah mendukung pelayanan pendidikan bagi anak-anak kita di ranah Papua dan Papua Barat. Mudah-mudahan kita kolaborasi kita ke depan bisa lebih baik lagi, lebih hebat lagi kolaborasi kita, kerjasama kita untuk menghebatkan anak-anak di Papua Barat. Kemudian hari ini juga ada peresmian
Secara virtual juga Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah meresmikan gedung auditorium LPMP Papua Barat yang ditandai dengan pengguntingan pita dan juga penabuhan tifa oleh Gubernur Papua Barat dan juga Kepala LPMP Papua Barat. Secara resmi gedung auditorium dapat digunakan. Kepala LPMP Papua Barat Yonli Edison Sula dalam sambutannya mengatakan, sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan di Papua Barat, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Di antaranya pemetaan mutu pendidikan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, supervisi satuan pendidikan. Yang ditandai dengan peresmian auditorium Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur yang kami hormati, perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan telah mengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi Balai Penataran Guru, dalam hal ini BPG, menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa menyampaikan bahwa sejak berdirinya LPMP Papua Barat banyak program yang sudah dilaksanakan seperti pendidikan dan pelatihan kurikulum, penilaian, penyusunan soal, supervisi dan pemetaan mutu serta pendampingan sekolah. Karena LPMP sebagai ujung tombak Kementerian Pendidikan di daerah. Banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya pendidikan dan pelatihan kurikulum, penilaian, penyusunan soal, supervisi mutu, pemetaan mutu, dan pendampingan sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal. Dengan adanya lembaga penjamin mutu pendidikan di Papua Barat dapat memberikan inovasi serta memajukan dunia pendidikan di Papua Barat yang bertujuan menciptakan generasi Papua Barat yang tangguh dan cerdas. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa mensyukuri hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua yang ke-59 tahun, PSW YPK Kabupaten Manokwari gelar syukuran HUT YPK yang dihadiri Gubernur dan Sekda Papua Barat. Peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Pendidikan Kristen YPK di Tanah Papua ke-59 sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana selalu dirayakan secara meriah. Namun karena masih dalam pandemi COVID-19 sehingga ulang tahun YPK dilakukan dengan ibadah syukur yang berlangsung di Gereja GKI Jemaat Ebenezer Fani di Manokwari dan juga disiarkan secara online dan diikuti oleh keluarga besar YPK lainnya. Ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta William Simbian STH dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan, pengurus YPK serta keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Manokwari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kehadiran YPK di Tanah Papua yang telah melahirkan generasi muda Papua yang handal di berbagai bidang, sehingga ke depan YPK diharapkan lebih maju dalam berbagai bidang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. YPK adalah salah satu yayasan pendidikan tertua di Papua dan merupakan partner kerja pemerintah yang melahirkan generasi penerus bangsa. Untuk itu di usia ke-59 tahun, YPK diharapkan mampu memenuhi sasaran pendidikan ke depan sehingga menjadi yayasan pendidikan yang kuat, akuntabel dengan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Kami akan terus mendorong YPK melalui daya saing dan mampu mencetak lulusan yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan mandiri. Sementara PLT PSW YPK Kabupaten Manokwari Naftali Asmuruf dalam sambutannya menyampaikan,
Yayasan Pendidikan Kristen merupakan yayasan pendidikan tertua di tanah Papua karena telah ada sejak adanya misi penginjilan di tanah Papua. Selain itu, melalui tema HUT YPK, yakni didiklah mereka dalam kebenaran dan keadilan, diharapkan dapat membentuk insan pendidikan YPK. Pendidikan di tanah Papua sejak misi pekabaran Injil dimulai. Lembaga ini juga sebagai penetap awal bagi landasan pembangunan manusia Papua. Keadilan dan kejujuran, Amsal pasal 1 ayat 3. Tema ini mendorong mentalitas dan spiritual setiap insan pendidikan dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas profesi keguruan untuk mendidik, mengajar, melatih, membina dan membimbing peserta didik, mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran di kelas serta menanamkan pengetahuan dan kecakapan yang cerdas secara intelektual supaya kelak menjadi insan penerus pembangunan bangsa yang menegakkan kebenaran, keadilan, dan ketulusan dan kejujuran. Syukuran Hari Ulang Tahun YPK ke-59 tahun berlangsung dengan tema Didiklah Mereka dalam Kebenaran, Keadilan, dan Kejujuran, serta subtema melalui peringatan Hari Jadi ke-59 tahun YPK di Tanah Papua, kita mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai ungkapan syukur dengan usia Yayasan Pendidikan Kristen ke-59 dilakukan pemotongan kue ulang tahun oleh Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandachan yang juga sebagai Ketua 2 YPK di Tanah Papua, turut serta Gubernur Papua Barat, PLT PSW YPK, serta perwakilan pendeta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam kepemimpinannya akan memperhatikan para bidan melalui organisasi Ikatan Bidan Indonesia, mengingat bidan merupakan salah satu garda terdepan dalam bidang kesehatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo kepada para bidan di Manokwari di sela-sela pembukaan musyawarah cabang ke-8 Ikatan Bidan Indonesia cabang Manokwari. Keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada bidan yang merupakan garda terdepan demi keselamatan ibu dan anak tersebut disampaikan oleh Bupati dengan menyikapi beberapa hal penting yang disampaikan oleh Ketua IBI Cabang Manokwari. IBI Kabupaten Manokwari dari tahun 2011 sampai 2020 saat ini banyak program-program kami IBI yang telah kami membuat dalam satu program, dan kami selalu memberikan proposal ke Bupati tapi tidak pernah terakomodir dan tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Kami mohon Bapak, dengan Bapak sebagai Bupati Manokwari, kami mohon perhatikan kami bidan dalam pelaksanaan kami di organisasi. Kami bidan adalah garda terdepan. Tidak ada bidan, apa kata dunia? Kami mohon Bapak, tolong lihat kami. Banyak bidan-bidan dari 327 bidan, masih banyak yang honor, bahkan sampai 5-6 tahun, bahkan sudah yang berumur yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi mengusulkan untuk sebagai calon pegawai, itu masih banyak Bapak. Menyikapi hal tersebut, Hermus Indo selaku Bupati Manokwari menyampaikan dalam menjalankan program, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, lebih khusus pembangunan di bidang kesehatan. Manokwari bahkan Provinsi Papua Barat, pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal, juga tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh ibu-ibu bidan di seluruh Provinsi Papua Barat dan khususnya di Kabupaten Manokwari. Tentu secara organisasi di dalam membina, bahkan memperjuangkan dan mengayomi semua kepentingan bahkan kebutuhan bidan di Kabupaten Manokwari. Aspirasi yang tadi disampaikan oleh Ibu, saya kira
Kalau di pemerintahan sebelumnya belum diperhatikan, ya mudah-mudahan insya Allah puji Tuhan nanti ke depan kita perhatikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah butuh banyak tangan untuk mengakselerasi program-program pemerintah daerah yang ada. Karena itu Ikatan Bidan Indonesia, khususnya pengurus Kabupaten Manokwari, ya tetap semangat, percaya, dan yakin bahwa ke depan pasti perjalanan akan lebih baik dari hari ini. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Manokwari merupakan perjuangan bersama, sehingga bukan hanya berjuang untuk melayani masyarakat, tetapi juga berjuang untuk diri sendiri. Bupati juga memberikan apresiasi kepada bidan yang telah melayani masyarakat, khususnya penanganan masalah kesehatan reproduksi ibu hamil. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat, tetapi dalam keterbatasan itu bidan dapat berjuang secara maksimal guna pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Manokwari. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat yang ingin divaksin akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis, namun pemerintah daerah Kota Sorong tidak mewajibkan masyarakat untuk divaksin. Pencanangan vaksin COVID-19 kedua bagi pelayanan publik mulai dilakukan hingga akhir April mendatang, yang dipusatkan di Aula Samudra Siret, Kota Sorong, Papua Barat. Ratusan pegawai negeri sipil, guru, anggota TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Forkopimda, serta wartawan ikut dalam antrian untuk mendapatkan vaksin tahap 2 ini. Secara nasional, vaksin untuk masyarakat umum akan dimulai pada tahun 2021 nanti. Masyarakat yang ingin divaksin akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis, namun Pemda Kota Sorong tidak mewajibkan masyarakat untuk divaksin. Wali Kota Sorong Lambertus Jitma menegaskan pemerintah Kota Sorong tidak mewajibkan masyarakat untuk divaksin, meski vaksinasi penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, vaksinasi akan dilakukan atas kemauan masyarakat itu sendiri, dan Pemkot tidak mewajibkan masyarakat untuk divaksin. Kembalikan kepada warga harus merenungkan manfaat bagaimana vaksin dilaksanakan oleh setiap warga, termasuk Kota Sorong. Dengan akhir kata tadi saya tidak maksakan harus vaksin. Tapi manfaat sudah diketahui oleh setiap warga Kota Sorong dan termasuk wartawan. Jadi saya pikir intinya hanya itu, kesadaran kembali kepada masing-masing. Masalah kesehatan itu mahal. Jadi pribadi harus ingin sehat dan ingin hidup. Vaksin COVID-19 yang diberikan kepada aparatur sipil negara, TNI Polri, wartawan saat ini aman untuk diberikan. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan yang juga ikuti vaksin tahap kedua mengakui efek samping yang dirasakan usai divaksin hanya rasa mengantuk. Arinyoto Setiawan yang sudah sembuh dari COVID-19 tahun 2020 lalu mengaku tidak merasakan efek samping lain dari vaksinasi COVID yang diterimanya. Selain rasa mengantuk, penyintas COVID-19 ini mengajak masyarakat untuk tidak ragu divaksin COVID-19 karena vaksin ini aman. Kalau penyintas kan datang dari itu ya, penyakit antibodinya. Sekarang dimasukin antibodi. Yang lebih ini ya, teman-teman yang belum ini enggak masalah ya. Rasanya ya kayak kecil aja, ya disuntik, pusing atau gejala ada. Efeknya tadi disampaikan sama Bu Dokter, kalau nggak ngantuk ya pegel-pegel. Tapi kayak saya efeknya ngantuk gitu. Nanti dapat sertifikatnya belum kan? Belum, nanti yang kedua, 14 hari lagi. 14 hari lagi ada pemberitahuan, kita di sini lagi, baru vaksin. Vaksinasi tahap kedua ini akan dilakukan setiap hari hingga akhir bulan April 2021 nanti dengan target 1.600 pelayan publik. Dari Sorong, Mikal Jasvan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, bersyukur atas telah dilantiknya sebagai Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosia Saroy gelar syukuran bersama tim sukses pimpinan partai politik pengusung, pimpinan OPD, ASN, serta warga masyarakat se-Kabupaten Pegunungan Arfak.
Mensyukuri anugerah Tuhan atas telah dilantiknya sebagai Bupati Pegunungan Arfak periode 2021-2024, Bupati Yosias Saroy bersama Wakil Bupati Marinus Mandacan, syukuran dalam bentuk ibadah dan hiburan. Sebelum ibadah syukur, terlebih dahulu dilakukan prosesi adat oleh Bupati Yosias Saroy bersama keluarga. Dalam prosesi adat, Bupati yang mengenakan baju pelantikan diarak-arak oleh keluarga dalam bentuk tarian adat menuju tempat acara. Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas terpilihnya kembali ia untuk memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak 5 tahun ke depan. Dalam syukuran tersebut, Bupati Yosias Saroy mengungkapkan kalau dulunya di wilayah Pegunungan Arfak selalu terjadi perang suku, perang antar keluarga oleh karena masalah adat dan budaya, sehingga kehidupan masyarakat Arfak kala itu belum mengenal Injil Yesus Kristus. Namun sejak masuknya Injil pertama di Sururey, maka secara perlahan-lahan kebiasaan lama masyarakatnya mulai mengenal Injil, hingga akhirnya Pegunungan Arfak bisa menjadi sebuah kabupaten baru di Papua Barat. Untuk itu, Bupati mengajak warga dan seluruh ASN yang ada di Pegunungan Arfak untuk saling bahu-membahu, bekerja sama membangun dan memajukan Kabupaten Pegunungan Arfak. Perang suku, perang keluarga, masalah adat, budaya, tidak mengenal semua siapa, dari mana. Tetapi berkat Injil itulah kita semua seperti ini. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Injil itu diberitakan kepada kita di Sururey, Testega, Minyambo. Akhirnya kita juga tinggalkan semua kebiasaan buruk, adat, budaya, tradisi. Akhirnya kita terima terang Injil itu kan daerah ini diberkati. Sementara itu, Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat di Pegunungan Arfak yang telah memilih dan mempercayakan Yosias Saroy dan dirinya untuk kembali memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak 5 tahun ke depan. Untuk itu, masalah-masalah yang telah terjadi pada periode pertama kepemimpinannya, khususnya masalah penerimaan CPNS agar tidak diungkit-ungkit lagi. Kepada teman-teman bahwa yang menjadi masalah sedikit dalam kita punya kabupaten ini adalah masalah CPNS. Sedangkan pemilihan umum itu semua serentak dan tidak ada masalah sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Itu luar biasa. Maka saya sampaikan untuk adik-adik saya bahwa yang sudah dapat boleh mengabdi dan boleh bekerja. Dan saya menyampaikan juga bahwa memang ada masalah-masalah sedikit yang terjadi pada pengumuman sampai rumah terbakar itu nanti kita menyelesaikan dalam kita alas tikar adat di kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yosias Saroy mengajak kepada seluruh ASN di Pegunungan Arfak agar bisa meneladani perjuangan para pendahulunya yang bekerja di wilayah Pegunungan Arfak, dengan selalu menghargai jabatan dan penghargaan yang diberikan negara, serta tetap setia mengabdi di tempat tugas. Apalagi kata Bupati, di era sekarang ini, semua fasilitas telah diberikan negara bagi para ASN termasuk jabatan, sehingga kinerja ASN juga lebih ditingkatkan. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Kerjasama Antara Gereja Kabupaten Manokwari haruslah menjadi satu kesatuan guna mencapai satu tujuan sehingga kota Manokwari dapat dipulihkan oleh Tuhan. Demikian refleksi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Christopher Rumasep MTH pada ibadah pembukaan Rapat Kerja 1 Badan Kerjasama Antar Gereja di Kabupaten Manokwari yang berlangsung Jumat kemarin.
Sesuai tema yang diusung pada raker pertama BKAG yakni Kita Adalah Satu, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21. Kepada para pimpinan denominasi gereja yang hadir dalam ibadah pembukaan, Pendeta Christopher Rumasep MTH menyampaikan BKAG merupakan satu kesatuan seperti yang tertuang dalam firman Tuhan. Kita adalah kesatuan. We are unity. Mengapa Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu dan orang-orang yang mendengar firman dari murid-murid menjadi satu seperti Bapa dengan anak satu dan anak dengan Bapa satu. Mengapa Yesus berdoa? Dan doa itu pun hari ini harus tergenapi bagi BKG. Adalah kekuatan besar untuk mencapai sebuah tujuan. Unity is great power. Kesatuan adalah kekuatan besar untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, tujuan Allah memberikan anaknya ke dalam dunia merupakan kesatuan yang bertujuan agar semua orang mengenal Dia yang diutus Bapanya ke dalam dunia. Oleh karena itu, BKAG menjadi satu kesatuan agar denominasi gereja di Manokwari dapat mengenal Allah sehingga Manokwari terus mendapat pemulihan dari Tuhan. Butuhkan karena ada tujuan yang jelas. Kesatuan ada supaya Manokwari, gereja-gereja yang ada di Manokwari mengenal siapa Bapa. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus diutus oleh Allah untuk menyelesaikan tujuan dari unity. Manokwari akan dipulihkan oleh Tuhan. Manokwari kecil untuk Tuhan pulihkan. Tinggal bagaimana kita hidup melayani di dalam kesatuan. Dalam satu kesatuan sudah seharusnya pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi satu, yaitu keselamatan hidup yang kekal yang harus dimiliki. Karena sikap kesatuan itulah dunia dapat mengenal Allah. Mengakhiri refleksi firman Tuhan, Pendeta Christopher Rumasep menyampaikan bahwa Yesus hadir sebagai Raja untuk memerintah seluruh dunia, di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan, di situ ada Kerajaan Allah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, game online bila ditekuni baik dan terarah diyakini bisa mendatangkan pendapatan bagi si pemain atau player, dan itu terbukti pada kejuaraan lomba Liga Free Fire Master League Season 3. Pernyataan ini disampaikan salah satu anggota klub Digi Esport Muhammad Faiz dari Fak-Fak Papua Barat yang mendapatkan predikat juara runner-up Free Fire Master Language Group C. Muhammad Faiz dari kecakapannya menekuni game online dan mengikuti lomba-lomba pada event daerah yang diselenggarakan Pengurus Besar E-Sport Indonesia PBSI Kabupaten Fak-Fak dan kejuaraan daerah lainnya disponsori Garena Free Fire. Muhammad Faiz dan kelima rekannya memperoleh runner-up, menyingkirkan beberapa pesaing tangguh yang memiliki jam terbang rekor dunia maupun regional. Kepada media di kediamannya di Jalan RA Kartini Fak-Fak, Muhammad Faiz yang ditemani salah satu pengurus PBSI Fak-Fak dan manajer Muhammad Faiz mengakui bahwa game online yang ditekuninya sejak sekolah dasar kini dapat memberikan hasil positif bagi dirinya dan juga bagi orang tuanya. Atlet e-sport itu kan kita cuma main game, tapi ada penghasilan dari game tersebut. Jadi hobi ini bisa membuat jadi pekerjaan. Kalau yang mendorong paling pas turnamen pertama. Pertama kan di JFC Fak-Fak juara 1. Terus mungkin lihat begini main game ada penghasilan, ya terdorong sampai ke menjadi atlet e-sport. Posisi itu langsung main selama 2 bulan di FFML Master League dan alhamdulillah menjadi runner up grup. Rizal Rusli, salah satu anggota pengurus besar e-sport Indonesia yang disingkat PBSI, mengatakan PBSI Kabupaten Fak-Fak dengan memperhatikan beberapa klub player atau atlet yang memiliki masa depan sebagai atlet Free Fire yang kini telah masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang terdaftar di KONI Pusat untuk ikut dalam event Pekan Olahraga Daerah Nasional Internasional. Kita bicara untuk PON ini berarti bicara masalah cabang olahraga. Karena e-sport ini sudah merupakan bagian dari cabang olahraga yang sudah diatur di KONI.
Kebetulan kami beberapa waktu yang lalu sudah lakukan Zoom meeting dengan PBSI Pusat, Pengurus Besar E-Sport Indonesia Pusat, sama PBSI Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Jadi ada di 7 divisi yang akan dipertandingkan di e-sport untuk PON Papua 2021 ini, bulan September. Salah satunya Free Fire. Untuk hal itu kita masih menunggu surat edaran dari PBSI, yang mana regulasinya sampai sekarang kita belum terima. Tapi kalau sesuai ketentuan pasti kami lakukan seleksi daerah. Seleksi daerah ini untuk Free Fire sendiri, saya bicara soal Free Fire-nya, mungkin kita tetap lakukan seleksi dari masing-masing klub. Salah satu cabang olahraga yang telah diterima Komite Olahraga Nasional yakni e-sport dengan induk organisasinya Pengurus Besar E-Sport Indonesia (PBSI). Olahraga yang baru hadir ini di era teknologi digital dikuasai oleh para generasi muda yang keren dengan julukan para milenial. Terkait dengan Muhammad Faiz yang mendapatkan prestasi gemilang di tingkat nasional, Ketua PBSI Kabupaten Fakfak, Alex Tansil mengharapkan dengan adanya Faiz yang hadir sebagai pemain profesional bisa menjadi suri tauladan buat yang lain dan bisa mewakili Fakfak baik di turnamen daerah, nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.